Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastilah luar biasa bukan ya tentunya. Sekalipun kita masih beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Adik-adik boleh persiapkan diri. Kita mau memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. setia Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur
karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Tuhan memberkati setiap kami. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji nama Tuhan. Berikan sukacitamu kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau bersuka cita bersama. Adik-adik boleh bangkit berdiri mengekspresikan sukacita adik-adik semua yang ada di rumah. Mari bersuka cita, mari bergerak, bergaya untuk Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya lagi kita mau pujikan pujian ini. Dengan darah
Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa lagi di Sekolah Minggu GPA Sula Gracia. Ya adik-adik, pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan bersama-sama. Pernah nggak adik-adik merasa kita begitu sedih, ya? Kita tidak punya apa-apa. Aku ini nggak punya temen loh, aku ini nggak punya saudara. Aku tidak punya masa depan yang baik karena aku bukan anak orang kaya. Dan aku terus. Selalu kita merasa bahwa diri kita itu tidak dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang buruk. Tapi kali ini kita mau belajar dari sosok yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini seorang yang sangat disayang oleh ayahnya. Dia mempunyai banyak saudara, ya. Tapi dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia dibuang, dijual ke Mesir. Dia menjadi budak di Mesir. Sampai akhirnya dia menjadi budak seorang tuan yang bernama Potifar. Nah, di rumah Potifar ini Yusuf difitnah adik-adik, ya. Difitnah sama istrinya Pak Potifar, ya. Tapi Yusuf ini tidak pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasa sedih, dia tidak pernah merasa benci kepada saudara-saudaranya. Dia selalu belajar mengampuni dan melakukan yang terbaik. Nah, sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Tapi Yusuf tidak pernah menyesali perbuatannya. Ya, Yusuf selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ya, sampai-sampai di penjara dia itu menjadi kesayangan ya adik-adik, tahanan kesayangan sama kepala penjaranya ini. Ya, wah, sudah dimasukkan ke sumur, dijual, dibenci saudara-saudaranya, menjadi budak, difitnah, tapi masih menjadi budak kesayangan. Nah, sudah budak, ya, kesayangan dipercaya Potifar. Sampai-sampai dia di penjara. Di penjara pun dia menjadi tahanan kesayangan. Ya, adik-adik ya. Apa kuncinya? Kuncinya Yusuf ini tidak pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasa iri, dendam sama saudara-saudaranya. Dia selalu mengampuni dan selalu melakukan dan memberi yang terbaik terhadap apa yang dia kerjakan. Dia menjadi budak, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh. Sekalipun keadaannya tidak enak, keadaannya tidak baik ya adik-adik ya. Kita mau belajar dari Yusuf ini. Ya, pelajaran yang kita bisa ambil dari Yusuf adalah dia orang yang taat. Dia orang yang setia. Dia orang yang mau belajar memberi yang terbaik. Mengucap syukur dalam keadaan apapun, sekalipun keadaannya tidak enak. Di penjara kira-kira enak enggak? Enggak enak. Ya, harusnya enggak bisa mengucap syukur. Tapi Yusuf, dia bisa mengucap syukur. Sampai-sampai dia menjadi kesayangan kepala penjara ini adik-adik ya. Nah, karena Tuhan menyertai Yusuf dengan luar biasa, pada akhirnya Yusuf ini menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya. Luar biasa bukan adik-adik? Karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Dia diberi karunia sama Tuhan secara luar biasa. Dia disertai Tuhan secara luar biasa. Nah, adik-adik, teman-teman semua, harusnya kita bisa seperti Yusuf. Walaupun kita dalam keadaan sedih, walaupun kita dalam keadaan susah, ya, bahkan berkekurangan, jangan pernah mengeluh. Ya, walaupun bersyukur itu ndak enak adik-adik. Kalau keadaannya ndak enak, mau bersyukur itu angel, susah ya. Tapi kita mau belajar seperti Yusuf. Kalau Yusuf bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menyertai dan membuat kita berhasil. Seperti Yusuf yang pada akhirnya dia menjadi wakil Fir'aun adik-adik ya. Tuhan pasti akan membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Siapa yang di sini mau, adik-adik di rumah mau menjadi berkat bagi banyak orang seperti Yusuf? Angkat tangannya. Iya, Mbak Eli juga mau menjadi berkat bagi banyak orang ya adik-adik ya. Nah, sekalipun saat ini kita belum bisa bertemu ibadah secara langsung, kita masih ibadah online, tapi tetap ya adik-adik belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita bisa baca. Bacaan Alkitab kita hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai 28 ya. Kejadian 37 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-28 ya. Lalu adik-adik, ayat hafalan hari ini kita baca bersama-sama ya. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman yang singkat ini biarlah memberkati kami semua. Kiranya Tuhan, kami boleh belajar memberi yang terbaik untuk Engkau seperti Yusuf Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya.